jamaah majlis ta'lim, jamaah pengajian dan jamaah sholat. Tunggu kehadirannya. Untuk memanfaatkan waktu supaya tidak terbuang, karena semakin sore makin dekat kepada waktu maghrib. Kita awali saja kajian rutin ini. Mudah-mudahan ada berkah bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini, dan akan mendapatkan lebih limpahan pahala dari amal yang kita kerjakan, terutama dalam rangka kita mengaji atau menuntut ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyama fi syahri Ramadan wa nunazzilu fihi al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa hudan wa rahmatun lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Yang alhamdulillah sampai saat ini kita sudah masuki di bulan suci bulan Ramadan, hari yang ke-7 menjelang berbuka puasa, yang mudah-mudahan segala amalia kita di bulan suci Ramadan ini, dari hari pertama sampai sekarang, terima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amal soleh bagi kita sekalian yang akan mengantarkan kita kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah berjunan kita habibana wa nabiyana karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan umat yang senantiasa mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk dalam golongan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah yang kedua kalinya kita dipertemukan kembali tempat yang mulia ini di bulan suci Ramadan dalam rangka kita mengisi kajian ilmu agama dalam bentuk taklim atau pengajian rutin yang pada bulan suci Ramadan ini waktunya digeser dari malam hari selepas Isya setiap Senin malam Selasa menjadi setiap Senin sore menjelang waktu maghrib atau waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam menuntut ilmu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian rutin kali ini saya ingin melanjutkan bahasan yang dulu tertunda tentang masalah yang berkaitan dengan bulan ini pula, yaitu tentang masalah saum atau puasa. Dalam kajian yang dulu sudah saya bahas masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban puasa, mulai dari kapan waktunya wajib puasa dan siapa saja yang diwajibkan berpuasa. Maka untuk kajian kali ini melanjutkan kajian yang dulu, yaitu siapa orang yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang ketika bulan Ramadan bisa melaksanakan saum atau puasa seperti kita yang alhamdulillah sampai hari ini masih sanggup dan bisa untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada sebagian dari saudara kita yang ketika bulan Ramadan mereka tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena beberapa faktor atau beberapa hal. Berkaitan dengan ini tadi sudah saya bacakan dalam mukadimah firman Allah SWT dalam Al-Quranul Karim di ayat surat Al-Baqarah 183 sampai 184 tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, mulai dari wajibnya puasa yang firman-Nya sudah pada dipahami semua dan sudah hafal semua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya Allah alam muradi, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, bahwa diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian lanjutan daripada ayat 183 ayat 184 Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Kewajiban puasa itu di hari-hari yang ditentukan. Hari yang ditentukan itu apa? Yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Ada 185 disebutkan ayyaman ma'dudat ay syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan sekarang. Kemudian dalam ayat 184 Allah berfirman faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sekalian sakit atau sedang dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa karena hal tersebut, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah ia mengganti puasanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Di dalam ayat ini bagian ayat nanti ada kelanjutannya
dinyatakan bahwa ada dua kelompok orang yang ketika di bulan Ramadan mereka tidak berpuasa dan dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun harus mengganti puasanya di hari lain di bulan yang lain, yaitu disebut dengan qadha. Siapa? Tadi disebut maridon. Yang pertama adalah orang yang sakit. Definisi sakit yaitu orang yang kalau dia dipaksakan untuk melaksanakan puasa maka akan memperparah sakitnya. Jadi sakit yang kalau dibawa puasa akan memperberat atau memperparah sakitnya. Kenapa? Karena dia harus istirahat, harus minum obat, Kalau dia puasa berarti dia tidak istirahat. Artinya dia mengosongkan perut dan tidak minum obat, yang mana bisa memperlambat bahkan bisa memperberat sakitnya. Seperti orang-orang yang di rumah sakit, dirawat, itu dalam definisi orang yang sakit. Adapun kalau sakit yang umum seperti batuk, pilek yang biasa, itu tidak termasuk kepada maridon yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau hanya batuk biasa, pilek biasa, jadi itu definisinya. Maka ketika ia tidak berpuasa, diperbolehkan dan tidak dosa baginya tidak berpuasa, tapi nanti wajib mengqadha puasanya ketika sudah sehat di luar bulan Ramadan. Yang kedua, au ala safarin. Orang yang sedang dalam perjalanan. Di bulan Ramadan kita juga tidak akan diam saja tinggal di rumah. Kita pasti beraktivitas. Di Ramadan atau saum tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan kegiatan aktivitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita bekerja, kita bermuamalah. Bahkan ada di antara kita yang harus bepergian meninggalkan tempat tinggalnya menuju tempat yang jauh. Kalau dalam bahasa fikih disebut dengan harus safar atau musafir. Orang dalam perjalanan jauh. Au ala safarin atau dalam perjalanan jauh. Yang mana perjalanan jauh dalam fikih sudah dibahas. Perjalanan yang boleh untuk mengqashar salat. Yang paling pendek pendapat yang mengatakan bahwa jarak kurang lebih 85 kilo. Ada yang mengatakan lagi 93 kilo. Jadi paling rendah itu 85 kilo, kurang lebih. Kalau perjalanan dari sini Karawang nyampe ke daerah Indramayu, udah lewat Pamanukan ke sana. Biasanya sudah ada kilometer. Kalau sudah melewati batas tersebut, maka disebut dengan safaran tawilan, perjalanan jauh. Yang perjalanan jauh ini itu orang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Cuma persyaratannya orang yang bepergian jauh yang dibolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah yang harus memenuhi persyaratan. Pertama, perjalanan jauhnya itu adalah untuk tujuan yang dibolehkan oleh agama. Seperti perjalanan untuk memberi nafkah keluarga, kerja, dagang. Apalagi yang disunahkan bahkan berziarah, mengunjungi saudara, memenuhi undangan. Itu bahkan bukan sunnah lagi. Kalau memenuhi undangan, yang kita bisa memenuhinya adalah wajib hukumnya.
hal-hal yang seperti itu, yang ketika dalam perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, maka diperbolehkan dan tidak jadi dosa. Namun nanti fa'iddatum min ayyamin ukhar, harus diganti, diqada di hari yang lain di luar Ramadan. 2. Jadi siapa? Pertama, orang yang sakit. Kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, fidyatun, maka baginya ada fidyah, memberi makan, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jadi ada kelompok yang selanjutnya yang di bulan Ramadan mereka tidak melaksanakan saum atau puasa. Siapa? Alal ladina yutiquna, orang yang sudah tidak kuat berpuasa. Ini ada yang dibuang, la yutiqunahu. Ya. Kalau dibacanya wa alal ladina yutiqunahu tidak menyimpan domir la, maka maknanya dan bagi orang-orang yang kuat berpuasa, maka dia harus bayar fidyah. Puasa ongko, fidyah ongko, taklir. Nah, mana di tafsir Jalalain ada bukan domir, ya, ada domir la. Jadi maknanya dan bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa, ya, sudah tidak kuat berpuasa, maka ganti puasa itu dengan fidyah. Jadi kewajibannya bukan puasa lagi, tapi membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Siapa yang tidak kuat itu? Yaitu orang yang sudah lanjut usia, ya, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah usianya mungkin di atas 70, ya. Walaupun 70 juga ada yang masih kuat sahur, ya. Pak Ocim sebagai 80 masih kuat sahur, alhamdulillah. Pak Ocimnya masih kiat kene. Tapi ada orang yang sudah usia 70 sudah tidak kuat. Nah, itu sudah lanjut usia memang, ya, bahkan dalam negara kita orang sebut sudah lanjut itu udah 60 tahun, ya. Makanya lanjut usia itu 60 tahun, termasuk kemarin gue dalam masalah vaksin juga 60 tahun termasuk lansia, ya. Padahal kalau 60 tahun biasanya sih masih pada kuat, ya. Tapi ya dimasukkan golongan lansia. Artinya orang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena memang masa kerjanya, ya, di kantor sudah selesai, di kedinasan sudah selesai 60 tahun itu, ya, Pak Ketua. Ya, rata-rata 58 sampai 60 terakhir. PNS atau ASN biasanya 58 tahun purna bakti. Kalau yang fungsional sampai 60 tahun. Makanya 60 tahun selesai pensiun disebut lansia. Nah, lanjut usia, padahal masih sehat, biasanya masih kuat. Nah, definisinya bukan itu. Dirinya sendiri merasakan sudah tidak kuat lagi berpuasa karena faktor usia yang pertama. Yang kedua, tidak kuat berpuasa karena memang dia sudah, ya, tidak punya kekuatan untuk berpuasa itu karena sakit yang, ya, permanen kalau bahasa kita mah. Sakit yang sudah parah, yang tidak mungkin untuk sembuh lagi dan tidak mungkin untuk berpuasa. Ya, seperti orang terkena stroke atau yang sudah mahnya sudah parah, ya, sehingga kalau telat makan atau telat diisi makanan dalam jangka waktu sekian jam, kambuh bisa tambah parah, ya. Nah, itu masuk kepada golongan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, nih dari ayat ini, ya, kita bisa memahami bahwa kewajiban puasa itu tidak seperti kewajiban sholat. Ya, kalau sholat tidak ada rukhsah bagi orang yang sakit, orang yang bepergian,
orang yang selanjut usia. Salat patokannya madamal aklu, selagi akalnya masih ada, masih berfungsi, artinya masih normal, maka orang itu wajib salat. Dari mulai akil balik sampai kapanpun, selagi akalnya masih berfungsi, maka salatnya tidak ada disebut boleh ditinggalkan. Kecuali ada yang syaratnya, yaitu perempuan yang haid dan nifas, itu sudah jelas dalam bab fikih. Ya, tapi hal yang kaitannya dengan perjalanan, orang sedang sakit, sholat tidak ada keringanan untuk ditinggalkan, diganti nanti sholatnya pada hari yang lain, nggak ada. Ya, nah, kembali lagi kaitan dengan itu, kemudian saya akan jelaskan dalam masalah bagaimana tata caranya. Ini dalam Qur'annya. Ya, dalam fikihnya disebutkan, ya jujul fitro lil musafir safaron mubahan lil qasri. Bolehnya berbuka puasa bagi orang yang bepergian itu, yaitu pepergian yang boleh untuk dikosor, ya, pergian jarak kosor, ya, untuk kosor sholat, yaitu pepergian jauh yang mubah. Tadi disebutkan mubah, ya, yang dibolehkan untuk berjualan, berdagang, apalagi untuk silaturahmi, ziarah, ya, memenuhi undangan. Tapi kalau bepergiannya untuk maksiat, maka tidak ada rukhsah atau pembolehan untuk meninggalkan puasa. Ya. Contoh, ada orang mau pergi jauh, mau kemana? Ya, mau ke sana. Saya rame tena. Kemana? Ya, suatu tempat, mau ngapain? Saya mau ini aja, ya, mencoba keberuntungan. Ya, maksudnya apa? Mau coba keberuntungan, mau kali-kali aja bisa merubah nasib. Ya, mau bertapa, ya, minta petunjuk. Supaya saya bisa dapat uang banyak, dapat kedudukan dan sebagainya. Jadi untuk meminta kepada selain Allah. Sok aya tempat nanti teh kode teh. Tempat orang-orang datang ke satu tempat di daerah Jawa, ya. Kemudian misalnya banyak orang kumpul yang minta kedudukan, terus di situ ya perbuatan yang melanggar aturan agama. Maka perjalanan yang sedemikian, walaupun perjalanan jauh, tidak ada rukhsah, tidak ada kebolehan untuk meninggalkan puasa. Pun begitu, bepergiannya orang yang sudah jatuh tempo bayar hutang, ya, misalkan bayar hutang besok, udah perjanjian sama yang minjemin uang, ya, hutangnya mau dibayar besok hari Selasa. Besoknya teh malah pergi, ya, padahal dia ada uang untuk bayarnya. Maka selama perjalanan tadi tidak ada rukhsah atau kemurahan untuk boleh, jangankan puasa, sholat pun tidak boleh untuk dijama dan kosor. Sholat 5 waktu, tiap waktu harus sholat, tidak ada jama dan kosor. Puasa tidak boleh dibatalkan. Ya. Jadi masalah hutang ini jangan dianggap sepele. Ya. Nah, hutang nganjuk, namun orang geus waktuna mayar, bisa mayarna teu dibayar, malah pergi. Ya. Orang lagi dia pergi, dia selamanya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hutang inilah salah satu faktor orang kayak berjalan waktuna ya. Ya. Yang mati syahid, mati berperang dalam membela agama Allah, yang aturannya
masuk surga tanpa hisab, tapi tidak bisa masuk surga kalau dia punya hutang belum dibayar. Di hutang itu ternyata berat. Ya, awas. Ya, berhutang kalau memang kita ada kebutuhan tidak dilarang oleh agama. Ya, hanya ada bab tentang hutang piutang juga. Ayatnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuh. Ayat itu ayat paling panjang tentang hutang piutang. Jadi atur. Ya. Jadi artinya apa? Boleh kita meminjam atau berhutang, tapi ya kita yakin dan kita punya tekad mau membayar. Ya. Bukan ngutang tapi mau dibayar, eta mah termasuk orang yang akan berat tanggung jawabnya nanti di akhirat. Ya, jadi dibolehkan orang yang sedang bepergian. Kemudian ya, siapa lagi tadi? Orang yang sakit, sama seperti orang bepergian tadi. Ya, ketika dia sakit, yang sakitnya pada keadaan harus istirahat dan minum obat sehingga tidak mungkin untuk puasa, maka dia tidak berpuasa nanti setelah sehat diqodho. Kemudian tadi orang yang sudah lanjut dan orang yang sakit permanen. Nah, kewajiban bagi mereka adalah hanya mengqodho puasa. Ada lagi tambahannya, di sini tidak disebutkan, tapi dalam fikih disebutkan, yaitu bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Ya, perempuan-perempuan yang sedang hamil dan menyusui, bagi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ada dua. Apabila dia sedang hamil dan menyusui itu, kalau puasa dia kepayahan fisiknya, bahkan bisa menimbulkan sakit tubuhnya itu kalau dibawa puasa. Ya, karena kondisi orang hamil biasanya kondisi orang yang bertambah beban karena ada kandungan sehingga kondisi daya tahan tubuhnya juga berkurang. Ketika dibawa puasa akan berpengaruh kepada kesehatannya. Kalau dia tidak berpuasa karena fisiknya yang lemah, maka diperbolehkan tidak berpuasa, dan nanti ketika dalam keadaan sudah hamilnya, sudah lahir kandungannya, sudah menyusuinya sudah 2 tahun lebih, dia nanti qodho puasa saja, tidak wajib bayar fidyah. Nah, begitu juga yang menyusui. Kalau lagi menyusui dibawa puasa, aduh ripuh si ibunya teh. Ya, lemes. Ya, karena ya asinya kan dihisap sama anaknya, sedangkan tidak ada makanan yang masuk. Tidak kuat. Maka ibu yang sedang menyusui ketika dia merasa fisiknya tidak kuat untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib qodho. Ada lagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui, dia wajib qodho, wajib fidyah. Lagi hamil, ya, ibu hamil berapa bulan? 5 bulan. Ya. Ramadan sudah datang, ibu mau puasa nggak? Saya kalau puasa kuat, tapi saya khawatir kandungan anak dalam kandungan saya akan kekurangan gizi, akan lemah. Karena apa? Saya kan kalau puasa tidak ada makanan, mereka dalam perut kan mengisap saripati makanan dalam tubuh saya, dalam perut saya. Ya. Kalau saya puasa, khawatir nanti lahir anak saya kurang gizi, akan sering sakit-sakitan. Yang khawatir apa? Khawatir kepada kandungan, bukan khawatir dirinya. Nah, kalau yang seperti itu boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh. Tapi nanti kewajibannya bukan cuma qodho saja, juga bayar fidyah. Kenapa ditambah bayar fidyah? Ulama menyatakan seolah-olah perempuan tadi kurang yakin dengan
kekuasaan Allah. Yang menjamin rezeki dalam perut kandungan ibunya itu bukan ibunya, Allah. Ya, tapi dia punya khawatir gitu ya, namanya manusiawi, dibolehkan oleh agama. Boleh tidak berpuasa, tapi ibu kewajibannya selain qada juga fidyah. Begitu pula ibu yang sedang menyusui tadi. Penyusuan, bayinya baru usia 2-3 bulan. Ya, datang bulan Ramadan, tidak puasa. Ibu kenapa nggak puasa? Saya lagi menyusui. Kalau di bawah puasa ibunya kuat nggak? Saya kuat kalau lagi puasa nyusuan. Ya, tapi saya khawatir anak saya baru 2-3 bulan nanti kurang gizinya karena tidak ada sari makanan yang yang saya makan kan siang dari mulai subuh sampai maghrib itu dia nggak makan. Saya khawatir dengan bayi yang sedang menyusui. Boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib qada dan fidyah. Nah, sama seolah-olah tidak percaya bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bukan kurang yakin, bukan percaya tapi kurang yakin. Dan manusiawi. Ya, agama juga manusiawi, membolehkan itu manusiawi. Seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya udah jelas. Ya. Nah, inilah ya tentang siapa saja golongan orang yang ketika di bulan Ramadan mereka dibolehkan tidak berpuasa, tapi nanti wajib qada atau wajib fidyah. Ada juga wajib qada dan fidyah. Pertama, orang yang sakit. Kedua, orang dalam perjalanan jauh. Ketiga, orang yang lanjut usia. Keempat dan kelima, perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berapa menit lagi ke maghrib? Kurang lebih 15. Maghrib jam berapa sekarang? 17.54. Sekarang jam 17.38. Kurang lebih 13 menit atau 14 menit lagi. Ya. Tambah sedikit ya. Ya, itu hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang ketika di bulan Ramadan mereka dibolehkan tidak berpuasa, tapi nanti wajib qada atau fidyah, atau ada yang qada dan fidyah. Ya. Kalau tidak masuk golongan tadi, ya wajib puasa. Ya. Sakit tidak. Bepergian jauh yang dibolehkan juga tidak. Ya. Usia masih muda. Ya. Terus ya, tidak sedang hamil dan sedang menyusui. Ya. Kesananya mah kalau perempuan mah tidak haid dan nifas. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan puasa. Maka bagi orang yang ketika seperti itu tidak ada alasan yang membolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian tidak berpuasa, ada suatu dosa besar. Ya. Karena dalam keterangan pernah saya baca dan saya, walaupun hadisnya mungkin bukan hadis yang sahih, tapi untuk dalil supaya tidak menyepelekan ibadah puasa ini yang harus saya sampaikan. Bagi orang yang ketika di bulan Ramadan tidak ada uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa, artinya kuat puasa, kemudian dia tidak berpuasa karena ya tidak tahan dengan godaan nafsu, ya sudah cenah lamun puasa mah lapar, atuh teu lapar mah teu puasa, kabeh gini puasa mah lapar. Sudah cenah haus, cenah puasa mah kabeh ge haus. Karena lagi puasa teh menahan lapar dan haus. Ya, gara-gara lapar jeung haus, duh aing mah lapar jeung haus mah kuat keneh teu kuat ngarokok cenah. Nya eta godaan anak. Teu ngarokok jeung ngopi cenah. Dedahar mah teu minum kuat, aing mah teu ngarokok mah teu kuat. Aya nu kitu alasanana. Aya, ada
Orang yang demikian berarti dia sengaja tidak berpuasa. Maka dalam satu keterangan, kalaupun dia mengkodok puasanya 1 tahun tidak terbayar dosanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan menyepelekan. Ya. Ya kalau lapar haus mah orang sing puasa juga namanya lapar dan haus. Ya. Kalau untuk lapar dan haus itu puasa berarti. Nah, itu barangkali yang kita sampaikan. Ya, ada 10 menit lagi kita persiapan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang benarnya dari agama, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan berkah Ramadan ini ya bagi kita semua kita dapatkan, ya, kita mendapatkan pahala dari ibadah amal yang kita laksanakan, ya, mendapatkan limpahan pahala yang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita melaksanakan ibadah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan aja untuk berbukanya. Kurang lebih 11 menit lagi ya. Sok dietakeun kanggo bukana. Jangan rebutan, biar dibagi aja, dibagikan.